sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kita akan dari kucing, ya kan, dengan model Tirta, ya kan, Bapak dan Ibu. Ini sebagai coachnya adalah Ibu Putri dan sebagai coachnya adalah Bapak Suito. Jadi saya berharap dalam pelaksanaannya nanti, pelaksanaan coaching ini benarlah diterapkan model kita tersebut dimulai dari tujuan, identifikasi, aksi, dan juga tanggung jawab. Adapun studi kasus yang akan dibahas di sini adalah saya bacakan di mana seorang murid bercerita jika dia merasa diberlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut privat ini. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Jadi saya persilakan kepada Ibu Fitri sebagai coach dan Pak Suyanto sebagai kunci untuk melaksanakan coaching ini dengan model Tirta. Saya persilakan Bu Fitri dan Bapak Suyanto. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ya. Kita mulai ya Pak. Oke, Bu. Oke, Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam, Bu. Bisa Ibu minta waktu kamu sebentar? Ada yang ingin Ibu tanyakan. Gimana? Apakah kamu bersedia? Saya bersedia, Bu, ya, dengan nanti. Tapi di mana, Bu, ya? Saya bisa nanti ketemu dengan Ibu dan kapan, Bu, ya? Oke, nanti ketika istirahat, kamu bisa jumpai saya di kantor ya, Nak. Oh, iya, Bu, ya, Bu. Oke, sampai jumpa nanti ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Begini, Ibu perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat belakangan ini. Apa ada masalah yang sedang kamu hadapi yang membuat kamu murung? Ya, sebetulnya ada sih, Bu, masalah. Sehingga saya ya lebih suka menyendiri nih, Bu. Dimana ada sesuatu yang bisa yang mengganjal dari pikiran saya, Bu, dan mengusik hati saya sehingga saya merasa tidak nyaman, Bu, ya, dengan kondisi yang saya alami. Oh, begitu. Jadi menurut kamu apa yang bisa Ibu bantu? Dan hasil apa yang ingin kamu capai dengan pertemuan kita ini? Ya, sebelumnya ya terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah memperhatikan saya dan meluangkan waktu dan juga bisa mendengarkan apa yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Oke. Ya. Jadi yang ingin saya harapkan, Bu, ya gimanalah saya bisa mengatasi apa yang sudah menjadi masalah saya ini sehingga nanti bisa kembali saya merasa nyaman dan saya bisa ya melakukan aktivitas di sekolah itu seperti biasanya gitu, Bu. Itu yang saya harapkan, Bu. Bisa kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi, Rif? Sebetulnya begini, Bu, ya. Saya itu merasa tidak nyaman ya, atau merasa kurang enak terhadap guru privat, Bu, ya. Dimana guru itu membuka les privatnya di rumahnya
Dan pertama ya saya mengikuti juga sama teman-teman mengikuti privat itu. Namun ada sesuatu yang saya merasa janggal Bu dalam kegiatan privat tadi. Ya salah satunya begitu selesai latihan dan diberi nilai, waduh Bu, nilai saya sangat jatuh Bu. Teman-teman saya itu nilainya bagus-bagus. Kenapa saya kok nilainya rendah? Jadi itu hal yang pertama yang membuat saya itu merasa nggak nyaman dengan situasi ini. Kemudian yang kedua Bu, itu guru tersebut asal di kelas pembelajaran Bu sering menyampaikan tentang hal-hal yang anak-anak yang tidak ikut les privat, ada dibuat sanksi tertentu. Nah ini kan saya kan merasa agak sedikit dikucilkan Bu dalam kelas, seolah-olah apa yang disampaikan guru tersebut itu ya itu menceritakan tentang diri saya. Kira-kira seperti itu pula masalah yang saya hadapi Bu. Jadi menurut kamu merasa diperlakukan dengan tidak adil, dengan diberi nilai yang rendah dibandingkan teman-teman. Kemudian kamu merasa disindir-sindir gitu di dalam kelas ya? Iya benar sekali Bu. Seperti itu Bu yang saya alami. Kemudian apa yang kamu rasakan terkait dengan masalah itu? Yang saya rasakan ya saya merasa tekan Bu. Kemudian ya saya ingin sebetulnya mengetahui apa sih sebabnya kok saya diperlakukan seperti itu menurut saya Bu ya. Pertama diperlakukan tadi nilainya nggak adil menurut saya. Kemudian di kelas itu langsung pada saya, tapi seolah apa yang disampaikan guru itu mengarah pada saya. Jadi saya ingin mengetahui apa sebetulnya yang menjadi penyebab hal semuanya itu Bu. Oke, sekarang bisa kamu ceritakan sama Ibu, kenapa kamu nggak bisa ikut les privat sama beliau? Ya dari apa yang terjadi Bu, ya gimana ya, saya merasa males lah gitu. Terakhirnya Bu mengikuti les yang dilakukan oleh guru tersebut Bu gitu. Ketika kamu tidak ikut les, apakah kamu menemukan kesulitan mengikuti pelajaran guru tersebut? Ya kalau secara pemahaman sih Bu, sebetulnya tidak begitu saya tertinggal dengan teman-teman yang ikuti les privat. Karena di samping pembelajaran di sekolah, saya juga sering melakukan googling Bu ya, untuk mencari informasi yang bisa mendukung pelajaran. Oke. Jadi untuk mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Rif? Ini pun udah pernah sesuatu yang saya lakukan itu, misalnya ya saya coba untuk bertanya kepada teman-teman, sebetulnya kalian ikuti les privat apa sih yang dipelajari lagi gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian ya saya juga mencari informasi tadi Bu melalui Google gitu Bu. Jadi apa yang kamu rencanakan, yang sudah kamu lakukan, apa hal utama yang akan kamu lakukan dalam waktu dekat ini? Hal yang saya lakukan ya ini Bu ya, saya tidak ingin permasalahan ini terus selalu membelenggu saya. Jadi saya akan coba untuk menjumpai guru tersebut lah Bu. Ya, gimana agar guru tersebut itu tidak selalu ya, terutama di kelas ini Bu, yang selalu berdampak kali pada saya, tidak selalu menceritakan tentang anak-anak yang tidak ikut les privat. Jadi yang saya rencanakan itu ya
menjumpailah Bu, menjumpai Bapak guru tersebut. Itu sudah sangat bagus, kamu punya rencana untuk menemui guru tersebut. Kemudian selain itu apalagi yang ingin kamu lakukan? Ya, yang saya lakukan, selain menjumpai guru tersebut Bu, ya saya akan menyampaikan guru tersebut apa sih sebenarnya masalah saya, akan saya kemukakan Bu, gitu, agar guru yang melaksanakan les privat itu bisa memahami situasi yang saya alami ini Bu. Berarti kamu berkomitmen untuk melakukan apa yang sudah kamu rencanakan, ya kan? Iya Bu. Kemudian kira-kira siapa orang yang akan kamu mintai tolong untuk membantu kamu mengatasi masalah ini? Ya, yang akan saya ajak untuk bertemu dengan guru tersebut Bu, itu si Adi Bu ya. Adi itu teman saya. Pulang les Bu, ikut jadi biar apa yang saya sampaikan itu oleh si Adi teman saya Bu, bisa meyakinkan. Oke, Ibu rasa itu solusi yang tepat buat kamu. Dan Ibu yakin bisa melakukannya. Kemudian kapan menerima kabar selanjutnya dari perkembangan masalah kamu ini, Rif? Iya Bu, gimana Bu? Yang tadi Ibu tanyakan, kapan Ibu bisa mendengar kabar selanjutnya dari perkembangan masalah kamu ini? Ya, rencana yang saya rencanakan itu Bu, waktu dekat ini Bu, saya ya mungkin di mana nanti saya bisa melihat guru tersebut waktu luang, akan saya jumpai dengan teman saya yang namanya si Adi tadi Bu. Oke. Karena waktu istirahat sudah habis, kamu boleh masuk ke kelas dan tetap semangat ya. Semoga kamu bisa melakukan solusi yang kamu pilih tadi. Ya, terima kasih Bu, sudah Bapak bisa menjadi teman terhadap saya mengatasi masalah saya ini dengan Ibu membuka diri terhadap apa yang saya alami. Ya, saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Sama-sama, Rif. Saya tunggu kabar selanjutnya ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Jadi kepada sebagai kunci dan sebagai coach kita memberikan tanggapan dari coach. Saya persilakan Ibu Rahma. Maaf ya Bu, kurang gitu dengar kali tadi, tapi walaupun gitu saya berusaha juga untuk ini, karena tadi mungkin ada gangguan-gangguan gitu ya. Untuk tujuan tadi sudah tercapai ya, untuk coaching tadi sudah menyampaikan tujuan coachingnya ya, untuk coach. Tapi saya tadi nggak dengar kalimat tujuannya itu tadi, tapi saya dengar sudah sampai itu. Berarti untuk menyampaikan tujuan coaching itu tadi, coach itu sudah sampai tujuan ininya. Kemudian untuk identifikasi kelemahan mengarahkan tadi, ya, hanya saja saya dengar jawaban coachingnya saja, tapi sudah tujuannya karena tadi mungkin ada gangguan ini, terus terang mohon maaf. Saya yang coach tadi yang paling dengar yang terakhir tentang komitmen itu baru jelas sekali coaching menyampaikan menanggapi tentang rencana kapan ya untuk menguatkan ini ya. Umpan balik untuk komitmen untuk coaching tadi sudah menanyakan rencana kapan
Koci itu akan menjumpai putrinya itu tadi, itu pas sekali. Jadi sebenarnya semua saya karena dengar tadi dari Koci penjawaban dari pertanyaan Koci itu tadi, semua sudah memenuhi anggapan model Tirta ini. Itu kalau dari saya pendapat saya. Itu saya nggak dengar. Untuk pengamat kedua, Bu Titi, untuk mengamati Koci tadi, kami persilahkan. Bu Vivinya terlempar, Bu. Oh iya, terlempar Bu Vivi. Malah saya tadi lebih jelas pas Pak Suyanto bicara, saya jadi karena pastilah tadi Pak oh udah oke. Moodnya Bu, nggak dengar Bu suaranya. Sudah dengar? Ya. Nanti Tuhan sudah menyampaikan pengamatannya. Baik. Walaupun tadi saya terlempar, memberikan pemaparan untuk ya kan? Itu Bu gangguan suara dari mana ya Bu? Mungkin karena signalnya lemah gitu. Dari Kuts dan kucing bersinergi dengan baik, ya kan? Di mana langkahnya itu untuk, ya kan, mulai dari tujuan. Antara Kuts dan kucing itu memang nampak mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab, ya kan? Di mana pada saat itu Kus menanyakan apa masalah yang kita hadapi, lalu identifikasinya bisa ceritakan apa yang mengganggumu. Nah, itu jawab Kuci dengan baik, di mana dia yang memang keluar dari pemikirannya sendiri. Di situ nampak bahwa Kuts hanya memberikan arahan untuk Kuci mencapai tujuannya dengan pemikirannya sendiri. Jadi semua sudah nampak mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab itu berjalan dengan baik. Saya rasa itu saja. Maaf Buli, suaranya hilang-hilang, ada gangguan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada